Halo teman-teman, balik lagi di kisah pendaki gunung ya. Sekarang saya akan bercerita tentang cerita horor pendaki gunung gede. Ini bikin merinding ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment ya. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, langsung saja buat kamu. Cerita horor pendaki gunung gede kerap menghantui pendaki-pendaki lainnya. Ada pernah merasakan juga saat mendaki gunung ini. Pengalaman cerita horor pendaki gunung gede ini berasal dari seorang pendaki wanita bernama Asria Putri. Cerita horornya itu tersebar luas akun Instagram hingga viral. Ada yang pernah mendaki gunung gede pasti pernah mendengar cerita serupa. Kisah Putri berawal ketika ia teman-temannya mendaki gunung gede via Putri. Kira-kira itu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Awalnya ia tak memiliki perasaan janggal dan buruk dan pikirannya hingga tiba di Surya Kencana, sebuah lembah indah gunung gede yang terkenal cantik dengan Edelweiss di sana. Lembah Surya Kencana sering jadi tempat cerita horor pendaki gunung gede. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal aneh dan menjanggal. Ketika itu, Putri dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun ia mencoba untuk tetap semangat meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan menuju puncak gunung. Sekitar pukul 13.30, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanannya itu, ia bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah memamah temannya perempuan yang cedera namanya Vina. Sebagai wujud peduli, Putri dan kawannya pun menghubungi petugas membantu Vina agar cepat dievakuasi. Namun petugas tak juga datang hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di pos 3. Karena hujan deras, petir ditambah gelap dan suasana makin mencekam, mereka pun membangun shelter dari fleece seadanya. Kawasan tempat membangun tenda di Surya Kencana atau foto. Dalam peristirahatan itu, sekali mereka mengobrol untuk mengalihkan perhatian Vina yang sedang melamun dan tatapannya kosong. Namun naas, tubuh Vina mendadak dingin dan lemas tak ada sadarkan diri. Sontak semua panik dan mencoba menyadarkan Vina dan meyakini bahwa perjalanan mereka segera usai. Vina sempat sadar kala itu, namun tatapannya kosong. Wajahnya pun pucat pasi. Saat bersamaan, hujan makin deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan Vina makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya makin menyeramkan. Putri dan teman-temannya pun mencoba menyadarkan dengan membacaan doa, berharap agar Vina segera sadar. Untung doa itu manjur dan membuat Vina sadar. Tapi keanehan kembali terjadi. Giliran teman Putri bernama Dinda yang berlaku aneh. Ia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya. Setelah didoakan, Dinda sadar, namun Vina kembali cekikikan seperti kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun minta ingin segera pulang. Iya, jangan nangis Din, hujan udah reda, jangan panik, baca doanya Din, ujar Putri menenangkan. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan karena tidak kemungkinan untuk turun bersama. Rombongan pun dipisah menjadi 2, dengan beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Vina dan kondisinya masih belum stabil. Putri ikut rombongan di belakang. Perjalanan turun itu pun dilanjutkan kembali, namun salah seorang kawan Putri ingin buang air kecil. Rombongannya pun menunggu, namun setelah kawan Putri selesai pipis, Putri malah dilempar benda asing yang misterius menyerupai bola basket. Entah asalnya dari mana, saat itulah ia tak sadarkan diri seperti kesurupan. Tubuh Putri lemas, semua orang yang ada di sekelilingnya nampak berukuran lebih besar dari tubuhnya. Tingkah Putri makin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Malah menegangkan di Gunung Gede. Tak berapa lama Putri bersadar, ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Belum juga benar-benar tenang, tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian belum usai saat Putri terbengong, seorang teman yang duduk di sebelah mendadak kejang-kejang, seperti gejala hipotermia. Anehnya, tak hanya kejang, teman Putri tersebut pun melotot mengerikan. Setelah teman pendakian yang ada di lokasi membaca doa agar temannya bisa sembuh, beruntungnya ada salah seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan kesurupan.
temannya yang kesurupan disiram menggunakan air panas. Katanya setan yang merasuki tubuh tersebut takut air panas. Benar saja, setelah disiram ia mulai sadarkan diri. Percaya tak percaya, cerita horor pendaki Gunung Gede tersebut memang terjadi, mulai dari penampakan yaitu hantu, gejala kesurupan terjadi hingga ke basecamp Gunung Putri. Diketahui kejadian mengerikan itu berasal dari karena Vina ditinggalkan oleh kawan-kawan mendakinya. Ia ditinggalkan dan dilantarkan oleh teman pendaki hingga terkena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya sedang down karena kecapean dan cuaca ekstrim. Ini adalah salah satu cerita horor pendaki Gunung Gede. Anda pernah mengalami situasi demikian juga ketika mendaki Gunung Gede? Oke ya, buat kamu itu tadi cerita horor pendaki Gunung Gede. Ini bikin merinding ya. Oke, buat kamu, sebelum aku tutup, aku minta subscribe-nya. Semoga channel aku kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.